Om Swastiastu. Menyambut Hari Suci Saraswati yang jatuh pada Saniscara Umanis Watu Gunung, diperingati sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan. Puja wali atau piodalannya banyak ya, umum dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan seperti di sekolah-sekolah. Di samping juga kita melakukan persembahyangan di rumah. Oleh karena hari turunnya ilmu pengetahuan ini diidentikan dengan anak-anak yang masih sedang dalam tahap belajar menempuh pendidikan atau juga generasi muda. Walaupun tidak umum, tetapi hal yang ingin saya sampaikan karena mulai ada pandangan bahwa Hari Saraswati itu cukup yang sembahyang anak-anak saja. Kalau yang sudah tua-tua itu tidak usah lagi. Nah, agar supaya pemikiran atau pandangan seperti ini tidak semakin berkembang, karena tentu merupakan sesuatu yang tidak tepat, bahwa memohon karunia anugerah pengetahuan itu tentulah dimohon oleh kita semua di semua kalangan usia. Sebab hidup sendiri adalah merupakan proses belajar yang tentunya tidak berkesudahan. Proses belajar yang terus-menerus berkesinambungan. Bahkan adanya generasi manusia seperti sekarang ini dengan pengetahuan dan kecerdasan yang dimiliki oleh umat manusia saat ini bukanlah merupakan sesuatu yang terbentuk secara instan begitu saja, melainkan memerlukan waktu ribuan tahun lamanya, memerlukan waktu ribuan tahun evolusi hingga umat manusia memiliki kemampuan, pengetahuan, kecerdasan seperti sekarang ini. Tentulah itu merupakan suatu proses yang terus-menerus, proses pembelajaran yang dilakukan oleh para pendahulu, oleh para nenek moyang kita, hingga kita mewarisi kecerdasan seperti sekarang ini. Karena belajar itu adalah proses yang terjadi di sepanjang kehidupan kita, sehingga slogan yang sudah sangat terkenal, long life education, bahwa sepanjang hidup kita adalah merupakan proses pembelajaran, ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita jadikan sebuah pegangan. Bahkan tatkala generasi sekarang kita senang mempelajari pengetahuan, sesungguhnya kita tidak hanya membicarakan tentang generasi saat ini, karena gen-gen dari hasil belajar itu, hasil belajar yang sinambung itu akan kita wariskan juga kepada generasi-generasi berikutnya, demi kemajuan dan semakin berkembangnya umat manusia. Sehingga sekali lagi memohon karunia pengetahuan itu tentu dimohon oleh seluruh kalangan usia sebagai umat manusia. Nah, istilah Saraswati sendiri muncul beberapa kali dalam Rigveda,
Salah satunya adalah sebagai nama sungai suci di India. Salah satu dari 7 sungai suci India yang bernama Sungai Saraswati. Terjemahan kata per katanya dapat diartikan saras adalah sesuatu yang mengalir, dan wati, dia yang bersifat, dia yang memiliki. Sehingga Saraswati adalah ia yang mengalir. Terjemahan literal lain, Sara berarti esensi atau inti, dan Swa yang berarti diri. Sehingga Saraswati berarti esensi dari diri ini. Ia yang telah menemukan inti dari dirinya sendiri. Oleh karenanya banyak tokoh-tokoh yang disucikan di India menggunakan gelar Saraswati, seperti Swami Siwananda Saraswati, Swami Satchitananda Saraswati, Swami Dayananda Saraswati, dan lainnya. Berkaitan dengan memahami, menemukan esensi dari diri ini, tentu bukan sesuatu yang dapat diselesaikan hanya pada masa kanak-kanak, remaja, atau masa muda saja, melainkan memerlukan waktu seumur hidup kita untuk dapat memahami atau terlebih dahulu mempelajari diri ini. Bahwa adalah merupakan keinginan dan sifat alami dari manusia bahwa ia ingin terus tumbuh dan berkembang, ingin menjadi lebih daripada keadaan atau kondisinya saat ini. Dan tentunya untuk terus tumbuh dan berkembang, kita memerlukan sarana berupa pengetahuan itu sendiri. Di samping untuk hal-hal yang sifatnya duniawi, pengetahuan rohani pun atau disebut sebagai para widya pengetahuan suci juga tentu sangat kita harapkan dan bernilai tinggi. Dalam Bhagavad Gita juga ada disebutkan bahwa dengan perahu pengetahuan engkau dapat menyeberangi lautan kesengsaraan ini. Sehingga memang pengetahuan itu memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan ini. Tidak ada habisnya, tidak ada selesai untuk kita belajar, sehingga hari suci Saraswati ini kita jadikan sebagai suatu momentum untuk memohon karunia pengetahuan pada penguasa dari pengetahuan itu sendiri, manifestasi Tuhan sebagai Dewi Saraswati. Berikutnya, saya akan berbagi sedikit tentang perdebatan-perdebatan kecil atau sebutlah pertanyaan yang seringkali ditanyakan pada hari suci Saraswati ini. Apa benar dan mengapa kita tidak boleh membaca saat hari Saraswati? Terkait hal tersebut, ada tertulis dalam Lontar Sundarigama sebagai berikut. Sangyang pustakam lingganing aksara, pinihayu puja walian, aturakan puspawangi, kalingani amuja sangyang bayu, iku samano iku. Sira tan wenang angreka aksara, tan wenang angucara widu. Puja muah kidung kekawin, kawangan laksanani ayu ke ameneng. Sehingga larangan untuk
membaca itu siretan wenang angare ke aksara, tidak dibenarkan untuk menulis aksara tan wenang angu cara itu, tidak dibenarkan membaca kitab suci. Namun seyogianya kita diam dalam yoga kawangan laksananya ayoga amenau. Demikian. Nah, terhadap sesuatu yang telah termuat dalam sastra suci dan juga diterima sebagai tradisi suci, maka sesungguhnya tidak perlu untuk diperdebatkan lagi. Namun dengan kemampuan berpikir manusia seperti sekarang ini, kita cenderung ingin selalu mencari tahu alasannya, logikanya, atau bagaimana nalarnya. Maka berbagai interpretasi diberikan bahwa sebabnya hari suci Saraswati adalah hari turunnya pengetahuan, dan pengetahuan itu adalah sesuatu yang sifatnya tiada henti dan terus mengalir. Dengan tidak membaca, tidak menulis, kita lakukan untuk mengurangi kemungkinan kita untuk menghentikan aliran aksara, terutama saat hari Saraswati ini, yang mana memang merupakan momen turunnya pengetahuan itu sendiri. Di samping itu, bagaimana kita mengosongkan diri adalah merupakan proses yang penting dalam kita mulai belajar ataupun berguru. Tatkala kita sudah merasa bahwa diri ini sudah penuh akan pengetahuan, maka tidak ada ruang untuk pengetahuan baru lagi masuk dan mengisi diri kita. Saya teringat sebuah cerita, ada seorang guru spiritual yang terkenal di suatu tempat. Hingga datanglah seorang yang sudah profesor ya, sudah paham banyak hal, teori-teori, sehingga alih-alih sebenarnya beliau itu datang untuk berguru, justru ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan dari sang guru rohani ini, gitu. Sehingga beliau datang ke sana, kemudian minta untuk diajari sesuatu. Nah, sang guru yang sudah dapat mengetahui bagaimana karakter orang-orang yang datang padanya, mengetahui bahwa murid yang datang padanya ini, sang profesor ini sudah merasa diri penuh akan pengetahuan, ya, sehingga disuguhkanlah sebuah cangkir dengan dituang teh di dalam cangkir itu, sampai dengan cangkir tersebut penuh, tapi sang guru ini masih terus saja menuangkan hingga tehnya jadi tumpah-tumpah di lantai. Nah, melihat hal seperti itu, sang profesor ini kemudian memberanikan diri untuk bertanya, kenapa sudah penuh tapi kok masih terus saja diisi? Disitulah kemudian sang guru menjelaskan bahwa tatkala cangkir ini sudah penuh tapi diisi lagi adalah merupakan sebuah kesia-siaan. Demikian pula ketika seseorang datang berguru tapi merasa bahwa ia sudah tahu segalanya atau berpegang teguh, bersikukuh terhadap pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya, maka akan sangat susah untuk dapat
memberikan pengetahuan baru. Sangat susah untuk kemungkinan pengetahuan yang baru, pengetahuan yang demikian luasnya dapat mengisi diri kita lagi. Sehingga oleh karenanya dianjurkan untuk melakukan ayo ke ameneng, ya, ameneng yang berarti diam. Dimana memang diam ini adalah merupakan hal yang begitu penting untuk kita dapat mengenal lebih jauh diri sendiri. Berkaitan dengan Saraswati yang adalah ia yang memahami esensi atau inti dari dirinya sendiri, maka bagaimana kita belajar, tahap awal tentu belajar dulu untuk menjadi diam itu merupakan proses yang penting. Karena dengan berdiam inilah kita dapat memberikan fokus perhatian kita lebih banyak terhadap apa yang ada di dalam diri. Belakangan kita terlalu banyak memberikan perhatian, atau sebutlah kita mengenal si A, mengenal si B, tetapi sangat minim perhatian yang kita berikan ke dalam diri, sehingga kita menjadi asing dengan diri kita sendiri. Entah itu esensinya, atau apa yang sesungguhnya kita inginkan, apa yang sesungguhnya kita harapkan. Sehingga dalam hal-hal yang sifatnya spiritual pun, bagaimana kita menjadi diam itu adalah merupakan sesuatu yang begitu penting. Rasa damai yang kita rasakan saat berlatih diam dalam meditasi ini, di mana saat pikiran kita tenang dan kemudian kita bisa lebih masuk ke dalam diri kita, memang sulit untuk dibahasakan. Tetapi jika kita mau mencoba menyisihkan beberapa waktu saja untuk kemudian berlatih dulu ya, karena untuk menjadi diam seutuh itu kan tentu sulit ya, berlatih untuk diam. Saya juga berlatih. Itu adalah untuk kita lebih mengenal diri kita sendiri. Sebelum masuk kepada esensi atau inti adalah memahami apa sebenarnya keinginan kita, harapan-harapan kita, atau pertanyaan-pertanyaan yang mendasar seperti saya siapa, ya, ajaran yang terkenal dari Ramana Maharshi, mempertanyakan secara langsung kepada sang diri, siapakah aku. Kemudian berikutnya juga, mengapa saya ke sini, apa tujuan saya di sini, berikutnya kemana setelah di sini, dan lain sebagainya. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan ke dalam diri, dan kita dapat memperoleh jawabannya dengan semakin sering menanyakan hal ini dengan meditasi atau dalam diam itu sendiri. Sehingga memang diam itu adalah merupakan hal yang penting dari sisi spiritual. Nah, meski demikian, kata-kata juga memiliki peranan yang penting, terutama di era sekarang ini adalah masyarakatnya beragama. Agama itu sendiri adalah sesuatu yang diwahyukan kepada para maharsi. Disebut yang sebagai dasar dalam kitab beragama kan adalah sastra atau kitab suci, di mana kitab suci ini kita yakini sebagai sabda Brahman yang kemudian diterima oleh para maharsi dengan cara didengar, sehingga Weda disebut sebagai Sruti, ya, yang didengar. Demikian. Oleh karenanya Dewi Saraswati sebagai Dewi pengetahuan juga disebut sebagai Dewi Wicara, Wagdewi atau Wagiswari, melalui kata-kata yang telah termuat di dalam
kitab suci ataupun juga yang diucapkan secara langsung, disitulah kita dapat memperoleh pengetahuan. Di mana tahap awal adalah secara intelek kita diyakinkan terlebih dahulu, dan kemudian tahap berikutnya kita banyak masuk untuk mengenal diri kita sendiri melalui berlatih diam ya terlebih dahulu. Demikian saya kira yang dapat saya sampaikan ya. Jadi hanya membicarakan tentang dua hal ini, yaitu Saraswati yang hendaknya dirayakan oleh seluruh usia umat sedharma, dan juga tidak membaca saat hari suci Saraswati ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya, karena tentu pengetahuan itu sendiri tidak ada yang bisa menyampaikannya secara lengkap, apalagi sempurna, karena memang tidak ada habisnya. Demikian, terima kasih. Om Santi 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 Om.